Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dari Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan mata kuliah Keuangan Mikro Islam yang berjudul Keuangan Inklusi dengan NIM 2110116074. Ya, yang pertama itu, apa sih inklusi keuangan itu? Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 garis miring POJK titik 07 garis miring 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Inklusi keuangan bisa dikatakan terwujud kalau semua orang dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Efek yang diharapkan tentu saja untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan berkurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi. Efek positif dari inklusi keuangan tersebut bakal dirasakan banyak orang kalau layanan keuangan yang tersedia menjangkau masyarakat luas. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang dengan mudah mengakses layanan keuangan, semakin cepat juga pertumbuhan ekonomi. Nah, yang lanjutnya itu, apa sih tujuan inklusi keuangan? Tercapainya inklusi keuangan memiliki beberapa tujuan, seperti yang diungkapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 garis miring POJK.07 garis miring 2016. Tujuan tersebut diantaranya, yang pertama, meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Yang kedua, meningkatnya penyediaan produk dan atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Nah, yang terakhir yang keempat, meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Nah, selanjutnya nih ada pilar dan fondasi keuangan inklusif. Yang pertama itu ada pilar edukasi keuangan. Edukasi keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan. Yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang fitur, manfaat, resiko, biaya, serta hak dan kewajiban dalam memanfaatkan layanan keuangan formal. Dengan demikian, keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan. Nah, yang kedua, pilar hak properti masyarakat. Nah, di sini ini masyarakat wajib menyadari pentingnya hak properti. Sebab hak properti masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk membuka dan meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal. Nah, yang ketiga, ada pilar fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan demi memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Nah, yang keempat, pilar layanan keuangan pada sektor pemerintahan. Nah, layanan keuangan pada sektor pemerintahan tersebut ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non-tunai. Nah, yang terakhir yang kelima, pilar perlindungan konsumen. Nah, di sini pilar perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat ketika berinteraksi dengan lembaga keuangan. Nah, kelima pilar tersebut harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut. Nah, yang pertama ini fondasi yang pertama, kebijakan dan regulasi kondusif. Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan otoritas atau regulator. Yang kedua nih, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan kerancuan informasi yang dapat menghambat masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Nah, yang ketiga, organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif keberagaman pelaku inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu menyatukan mereka dalam berbagai kegiatan. Nah, selanjutnya ada apa sih tujuan literasi keuangan itu? Nah, tadi selain inklusi keuangan itu ada literasi keuangan. Tujuannya, dengan adanya literasi keuangan, ada beberapa tujuan yang bisa dapat dicapai, meliputi meningkatnya kualitas pengembalian keputusan keuangan individu dan perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik. Nah, literasi keuangan ini bisa diperoleh masyarakat karena adanya edukasi keuangan. Edukasi keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Nah, untuk studi kasusnya, di sini ada perkembangan terkini keuangan inklusif di Indonesia.
Nah, tingkat keuangan inklusif dapat dilihat dari persentase orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan keuangan formal yang dapat dilihat dari bagaimana penduduk menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, asuransi, dan lain-lain. Sementara itu, kepemilikan akun juga menjadi pengukuran yang fundamental dari inklusi keuangan. Orang yang memiliki rekening lebih mampu menghindari jurang kemiskinan karena mereka merasa lebih mudah nih mengandalkan tabungan atau menerima sumber keuangan dari keluarga atau rekan jika terjadi keadaan darurat keuangan seperti kehilangan pendapatan atau gagal panen. Ini menurut Bank Dunia tahun 2021. Nah, selanjutnya sini berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 85,10%. Survei ini dilakukan di 76 kabupaten atau kota di 34 provinsi dengan responden sebanyak 14.634 orang dengan usia dewasa dari 15 tahun hingga 79 tahun. Capaian ini meningkat 8,91 poin persentase jika dibandingkan dengan survei yang sama pada tahun 2019. Yang pada tahun 2019 ini sekitar 76,19% dan mengalami peningkatan sebesar 1,5 poin persentase jika dibandingkan dengan tingkat penggunaan akun pada tahun 2021 yang sebesar 83,6%. Berdasarkan Survei Nasional Keuangan Inklusif atau SNLIK pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Sekretariat DNKI dan Bank Indonesia. Sementara itu, dari sisi kepemilikan akun terdapat 65,4% nih masyarakat usia dewasa di Indonesia pada tahun 2021. Capaian ini meningkat 3,7% apabila dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada periode sebelumnya. Nah, selanjutnya nih ada contoh diagramnya nih. Nah, di sini tuh kenaikan inklusi keuangan di Indonesia juga diikuti dengan meningkatnya tingkat literasi literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal. Indeks literasi keuangan di tahun 2022 di Indonesia telah naik signifikan sebesar 11,65 poin persentase dari 38,03% menjadi 49,68%. Secara umum, Indonesia mengalami lompatan yang jauh dalam hal tingkat literasi keuangan maupun tingkat inklusi keuangan apabila dibandingkan dengan kondisi pada 10 tahun silam. Kenaikan dan penguatan ini tak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kementerian, lembaga atau anggota DNKI, pemerintah daerah, dan berbagai stakeholder terkait yang terus melakukan berbagai program kegiatan keuangan inklusif. Nah, indeks literasi keuangan ini diukur melalui pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, keyakinan atau confidence, atau yang mempengaruhi sikapnya ini atau attitude dan perilaku keuangan atau behavior seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Meski indeks literasi keuangan telah naik signifikan, tetap diperlukan berbagai inisiatif kegiatan edukasi dan literasi keuangan dengan melibatkan kolaborasi berbagai stakeholder terkait. Nah, di sini tadi nih ada apa diagramnya nih. Ya, oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada berbagai aksi inklusi yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada simpanan pelajar atau Simple IB. Simple IB ini tabungan siswa yang diterbitkan secara nasional oleh perbankan dengan persyaratan mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan buat mendorong budaya nih menabung sejak dini. Nah, yang kedua ini ada tabunganku. Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan oleh perbankan buat menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, yang ketiga ada asuransi mikro. Ini ditujukan agar masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa mempunyai asuransi sebagai perlindungan atas resiko yang berpotensi bikin kondisi keuangan terpuruk. Nah, yang keempat ini ada layanan keuangan mikro atau laku mikro. Layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, aksesnya mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas layanan simpanan, investasi, pembiayaan dan reksadana atau si pintar. Lanjut ada produk dan jasa keuangan mikro, dan yang terakhir layanan edukasi dan konsultasi kepada masyarakat. Nah, yang kelima nih, aksi inklusi keuangan yang kelima adalah layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka inklusi keuangan atau laku pandai. Nah, program penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain atau agen bank dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Nah, yang terakhir nih
Ada optimalkan potensi inklusi keuangan pemerintah, jadikan pemuda sebagai target prioritas. Nah, sebagai salah satu upaya nih, upaya peningkatan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia, pemerintah melakukan sinergi atau implementasi program keuangan inklusif dengan menjadikan para pemuda ini sebagai target prioritas. Salah satu targetnya nih yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian kemarin yaitu adalah pengurus pusat PP atau Pemuda Muhammadiyah. Pasalnya, lembaga otonom di bawah naungan PP Muhammadiyah ini memiliki posisi strategis dengan jumlah jaringan pemuda mencapai 28.159 unit, mulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Selain itu, dengan estimasi total mahasiswa atau mahasiswi atau siswa-siswi dan santri dan santriwati sejumlah 4 juta jiwa, ada potensi nih untuk mendukung pencapaian target indeks inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90%. Untuk mewujudkan potensi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan nih kegiatan bertajuk implementasi keuangan inklusif bagi pemuda dan mahasiswa Muhammadiyah. Tadi itu ada contoh kasusnya. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan ini nih mencakup penandatanganan nota kesepahaman, program peningkatan inklusi keuangan syariah antara PP Pemuda Muhammadiyah dengan PT Bank Syariah Indonesia (TBK). Lanjut ada PT Pegadaian Layanan Syariah Link Aja serta Asosiasi CEO Mastermind Indonesia. Edukasi keuangan syariah juga menjadi rangkaian acara. Nah, ia menerangkan bahwa survei OJK pada tahun 2019 mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Artinya nih, target inklusi keuangan sejumlah 75% pada tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Perpres 82/2016 telah tercapai. Namun di sisi lain, indeks inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1% pada tahun 2012 menjadi 9,1% pada tahun 2019. Hal ini menjadi perhatian pemerintah, apalagi Indonesia ini mayoritas itu penduduknya muslim yang terbesar di dunia sehingga memiliki potensi yang besar nih untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariahnya. Nah, selanjutnya nih, menurut Deputi Iskandar, beliau memaparkan populasi penduduk muslim di tanah air mencapai 87,18% dari total penduduk di negara Indonesia ini sejumlah 255 juta jiwa. Data pun menunjukkan bahwa 25% masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori milenial atau yang pemuda zaman sekarang lah istilahnya itu milenial. Nah, besarnya potensi tersebut perlu disertai dengan sinergi yang lebih koordinatif antar pemangku kepentingan. Ini menurut Bapak Iskandar Simorangkir dalam acara yang dihadiri lebih kurang 70 peserta dari seluruh Indonesia nih, baik secara daring maupun luring. Nah, itu tadi acara yang antara PP Pemuda Muhammadiyah dengan Kementerian Perekonomian ini. Nah, sebagai informasi, keuangan inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi kemarin, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia menetapkan Perpres nomor 114 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI pada tanggal 7 Desember 2020. Perpres 114 ini garis miring 2020 tersebut merupakan penguatan atas SNKI sebelumnya yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan akses keuangan kepada seluruh masyarakat. Nah, melalui Perpres ini, Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Nah, itu aja sih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.